Bayangkan sebuah bisnis yang pernah punya lebih dari 9.000 toko di seluruh dunia. Sekarang, hanya tersisa satu. Apa yang terjadi? Mereka bukan tidak punya uang. Mereka hanya menolak berubah. Inilah kisah tragis Blockbuster, raksasa hiburan yang kalah karena menolak transformasi digital. Blockbuster adalah simbol budaya pop tahun 90-an. Perusahaan asal Amerika ini berdiri pada tahun 1985 dan bergerak di bisnis penyewaan film dan video game secara fisik. Menggunakan format VHS, DVD, dan kemudian Blu-ray. Dengan ribuan toko di seluruh dunia, Blockbuster pernah menjadi pilihan utama keluarga dan pencinta film sebelum era streaming. Bisnis mereka sederhana, datang ke toko, pilih kaset, bayar, dan kembalikan dalam beberapa hari. Tapi di balik kesederhanaannya, Blockbuster mencetak miliaran dolar setiap tahunnya. Selama tahun 1990-an, Blockbuster menghadapi beberapa kompetitor seperti Hollywood Video dan Family Video, tapi tak satu pun yang benar-benar mengancam posisinya. Hingga akhirnya sebuah nama muncul dengan pendekatan baru, Netflix. Netflix didirikan pada tahun 1997. Awalnya sebagai layanan pengiriman DVD melalui pos. Modelnya simpel, tanpa denda keterlambatan, dan sepenuhnya online. Blockbuster menertawakan ide itu. Mereka merasa terlalu besar untuk gagal, dan itu adalah awal kehancuran mereka. Inovasi teknologi selalu datang membawa dua hal, ancaman dan peluang. Bagi yang siap, teknologi adalah akselerator bisnis. Tapi bagi yang menolak, teknologi bisa menjadi bumerang. Ketika internet berkembang, konsumen mulai mengubah kebiasaan mereka. Mereka menginginkan kemudahan, fleksibilitas, dan layanan yang bisa diakses dari rumah. Bukan lagi harus datang ke toko fisik. Netflix melihat perubahan ini. Mereka berinvestasi di transformasi digital. Dari penyewaan DVD menjadi streaming on demand. Mereka membangun platform digital, algoritma rekomendasi, dan bahkan memproduksi konten sendiri. Blockbuster terlalu percaya diri, mengabaikan potensi perubahan digital ini. Pada tahun 2000, Netflix menawarkan dirinya untuk diakuisisi oleh Blockbuster seharga $50 juta. Tapi eksekutif Blockbuster menolak mentah-mentah. Mereka menganggap Netflix sebagai ancaman kecil yang tak layak dipertimbangkan. Blockbuster tidak hanya menolak akuisisi, mereka juga menolak transformasi digital. Mereka tetap bertahan dengan model bisnis lama, terus membuka toko fisik, dan mengandalkan biaya keterlambatan yang justru membuat pelanggan kesal. Mereka sempat mencoba membangun layanan streaming, tapi sudah terlalu terlambat. Mereka tidak cukup cepat, tidak cukup fleksibel, dan tidak cukup digital. Netflix mengambil jalur berbeda. Mereka mengubah model bisnisnya secara menyeluruh. Mereka mengandalkan data untuk membaca perilaku pengguna. Mereka menciptakan pengalaman pengguna yang personal. Dan mereka terus berinovasi. Pada tahun 2013, Netflix merilis House of Cards, serial orisinal pertama mereka. Dan itu mengubah segalanya. Mereka bukan lagi sekedar platform streaming. Mereka menjadi studio konten digital kelas dunia. Netflix tidak hanya beradaptasi, mereka memimpin perubahan.
Pada tahun 2010, Blockbuster resmi menyatakan bangkrut. Dari lebih 9.000 tokonya, kini hanya ada satu toko, Blockbuster, yang tersedia di Bend, Oregon, yang sekarang menjadi semacam monumen nostalgia. Sementara itu, Netflix menjadi raksasa industri hiburan global dengan lebih dari 200 juta pelanggan di seluruh dunia. Ironisnya, Blockbuster tidak kalah karena tidak punya uang. Mereka kalah karena tidak punya visi digital. Jika Anda hari ini memimpin bisnis, organisasi, atau bahkan hanya sebuah tim kecil, apakah Anda siap untuk berubah? Atau sedang nyaman dengan cara yang lama? Blockbuster punya segalanya, kecuali kemauan untuk berubah. Dan itu membuat mereka hilang selamanya. Jangan sampai organisasi Anda mengalami hal yang serupa. Jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif seputar transformasi digital, bisnis, dan teknologi.